Apa dijalankan oleh orang-orang dahulu, orang-orang saleh dulu. Berapa kali, Pak? Sudah hafal ya? Nanti kalau ada macam-macam, ada hajat, baik yang darurat maupun yang non darurat, maka dengan menggunakan surat Al-Ikhlas, insyaallah. Kemudian buat sekalian, sebentar lagi insyaallah taala hari Rabu kita akan masuk kepada tanggal 1 Dzulhijjah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah ayyu'bada fiha min ashri Dzulhijjah." Tidak ada hari-hari yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, yang mana di dalam hari-hari tersebut ayyu'bada fiha Allah Subhanahu wa taala disembah. Min ashri Dzulhijjah, dari 10 hari bulan Dzulhijjah, maksudnya 10 hari yang pertama. Karena 10 hari itu ada 3, yang tengah juga 10 hari, yang akhir juga 10 hari, sebagaimana akhir bulan Ramadan, yaitu 10 hari akhir Ramadan. Namun yang dijelaskan di dalam riwayat ini maksudnya adalah awal daripada 10 Dzulhijjah, yang mana yu'adadu shaumu kulli yawmin, yang mana puasa setiap harinya menduduki puasa siyama sanatin, puasa 1 tahun. Jadi kalau Bapak besok Senin hari Rabu puasa, itu menduduki pahalanya seperti puasa sunnah 1 tahun. Jadi maka puasanya jangan hanya hari Arafah, tetapi juga hari Tarwiyah juga puasa, demikian pula hari-hari sebelumnya. Ya, tapi bukan juga mentang-mentang disebutkan Asyr 10, yang terakhir yaitu hari ke-10 pun dipuasai. Jangan, hari ke-10 itu sudah lebaran, jadi nggak puasa. Bahkan tidak sampai di situ, wa qiyamu kulli lailatin minha qiyamal lailatul qadri. Bahkan qiyamul lailnya bahkan tidak sampai di situ jemaah sekalian. Bahkan qiyamul lailnya setiap malam kita sholat pada malam itu. Demikian pula baca Al-Quran, demikian pula berzikir kepada Allah dan doa panjang-panjang, menduduki apa? Qiyamul Lailatul Qadar, menduduki qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar. Bahkan hadirin rahimakumullah, bahkan di sini sampaikan ba'dul ulama, sebagian para alim, para ulama melalui beberapa ilmuwan mereka menjelaskan, man shoma hadhil ayyam, barang siapa berpuasa pada hari-hari tersebut, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 9 sampai tanggal 9 saja, maka mereka mengatakan akramahullah bi asyrati asya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada seseorang dari dengan 10 perkara. Yang pertama apa? Al-barakatu fi umri. Allah taala akan menitipkan keberkahan pada umur dia. Nah, sekarang kan kita mintanya apa? Berkah. Umur itu enggak usah panjang-panjang, tapi barokah. Walaupun apa umurnya tidak panjang, tetapi apa? Tapi amalnya banyak. Maka kata guru kami, jangan minta panjang umur, minta diberkahin saja umur. Ya, maka berkah itu setiap detiknya itu untuk mengandung apa? Kebahagiaan. Mau nggak Pak? Saya doain umurnya 300 tahun. Maka hadirin rahimakumullah, yang pertama adalah al-barakatu fi umri, keberkahan pada umurnya. Kemudian yang kedua, waziyadatu fi amali, Allah taala akan tambah hartanya. Jadi dengan wasilah puasa besok, di sini disampaikan, maka akan membuahkan harta kita yang akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dagang ya, Mas Pur, insyaallah. Kemudian yang selanjutnya, wal hifdzu fi iyali, Allah taala akan jaga ahli keluarganya. Jaga dari fitnah, baik yang zahir maupun yang batin. Demikian pula jaga
kesehatannya dan seterusnya dan seterusnya. Dan selanjutnya apa? Wa takfiru lisayyiati. Allah Subhanahu wa taala akan lebur dosa-dosa. Jadi dengan barokah puasa tersebut, maka apa? Kesalahan seseorang tersebut akan dikafarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa tad'iful hasanatih, kemudian kebaikan-kebaikannya akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sampai di situ, wa tashilu li sakarati mautih, bahkan sekaratnya besok akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa diya'u lidulmati qabrih, kemudian kegelapan kuburnya akan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tafkiru li mizanih, demikian pula mizannya itu pun akan diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebaikan. Bahkan tidak sampai di situ, wan najatu min darakatih, bahkan Allah taala akan berikan kemenangan setiap tingkatan daripada alam-alam. Alam sakaratul maut, kemudian alam kubur, alam yaumul hasyr, kemudian sirat dan seterusnya sampai di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Wasu'udu 'ala darajati, demikian pula derajatnya, setiap tingkatan akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian banyaknya keistimewaan. Kira-kira siapa yang enggak niat puasa insyaallah? Berarti enggak dengar apa-apa. Berarti ini niat insya besok hari Selasa, jadi jangan kecolongan ya. Tiba-tiba sudah malam takbiran. Bukan Selasa depan, Mas. Sudah besok ini Rabu, sudah 1 Dzulhijjah. Jadi malam ini malam ke-29. Malam ke-30, Pak. Ini malam Selasa ya. Jadi besok sudah bukan lusa. Jadi besok itu sudah niat puasa, malam Rabu sudah niat. Jadi seperti itu. Besok Selasa ya. Jadi besok enggak apa-apa enggak puasa. Rabunya puasa. Diingatkan Pak sama orang-orang terdekat dengan kita, dengan orang rumah kita, dengan anak-anak kita yang sudah bisa puasa, biasa puasa, yang sudah layak puasa, dan mereka untuk berpuasa. Niatnya wanipiro Pak. Demikian pula hadirin rahimakumullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ini di sini disampaikan tentang keistimewaan hari-hari al-yawmul ladzi ghafara Allah fihi li Adam alaihi salam awwal yawmin min Dzulhijjah. Jadi kisahnya adalah hari di mana Allah telah mengampunkan pada hari itu Nabi Adam alaihi salatu wasalam, adalah permulaan hari daripada bulan Dzulhijjah. Jadi sejarahnya Nabi Adam diampunkan dosanya adalah itu permulaan tanggal 1 Dzulhijjah. Man shoma dzalikal yaum, dan barang siapa berpuasa pada hari itu, ghafarallahu lahu kulla dzambin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan seluruh dosanya. Wal yaumul tsani, dan hari yang kedua, istajaballahu du'a Yunus alaihi salatu wassalam fa akhraja min batnil haud. Dan hari yang kedua adalah hari di mana Allah telah menerima doa Nabi Yunus alaihi salam dan juga telah mengeluarkannya dari perut ikan paus. Wa man shoma dzalikal yaum, dan barang siapa berpuasa pada hari kedua, karena maka ia kaman abidullah, diserupakan seperti seseorang yang mentaati Allah Ta'ala sanatan 1 tahun Pak. Masyaallah. Kira-kira niat puasa hari kedua juga. Jangan hanya puasanya hari Arafah, apalagi debat lagi. Itu di sana sudah lebaran di mana? Di Mekah. Kok kita mau puasa Arafah? Kan ada sebagian orang itu haram puasanya. Jadi kalian aja ngikutin waktu sholatnya Arab Saudi kan. Jangan di sana waktu subuh masuk gitu, ikut subuhan, ikut jadwal Saudi. Kemudian hadirin rahimakumullah, pada hari yang kedua adalah hari di mana Allah Taala mengeluarkan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam daripada perut ikan paus. Dan para siapa berpuasa pada hari yang kedua, maka seseorang tersebut diserupakan telah mentaati Allah 1 tahun penuh, yang mana tidak disertai dengan kemaksiatan dalam ketaatannya walaupun sekejap mata, tarfat ain.
Itu pahalanya. Wal yaumul tsalits, dan hari yang ketiga, alladzi istajaballahu fihi du'a Zakaria. Dan hari yang ketiga adalah hari di mana Allah Ta'ala telah menerima pada hari itu doa Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Man shoma dzalikal yaum, dan barang siapa berpuasa pada hari itu, istajaballahu du'a'ah, Allah akan mengabulkan atau menerima doa-doanya. Hari keberapa nih? Ketiga. Boleh nggak Ustaz minta kaya? Boleh. Kaya siapa? Jangan aja kayak Fir'aun, masya Allah. Wal yaumur rabi', dan hari yang keempat, al yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salatu wassalam, dan hari yang keempat adalah hari di mana Allah Ta'ala telah melahirkan pada hari itu, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Man shoma dzalikal yaum, dan barang siapa berpuasa pada hari itu, nafallahu anhu al-ba's wal faqr, Allah Ta'ala akan menjauhkan seseorang dari kesusahan dan dari kefakiran. Nah, ini hari berapa? Pada yaumul qiyamah, dan ia pada hari kiamat, ma'al safaratil bararatil karam, bersama malaikat pencatat lagi mulia. Wal yaumul khamis, dan hari yang kelima, al-yaum alladzi wulida fihi Musa alaihi salatu wassalam, adalah hari di mana pada hari itu Allah Ta'ala telah melahirkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Pada hari itu Nabi Musa dilahirkan ke dunia. Man shoma dzalikal yaum, dan barang siapa berpuasa pada hari tersebut, hari keberapa? Kelima. Buri'a minan nifaq min adzabil qabr, Allah Ta'ala akan jauhkan dia daripada sifat orang munafik, dan juga akan dijauhkan daripada sifat daripada azab kubur. Wal yaumul sadis, dan hari yang keenam, al yaumul ladzi fataha Allah Ta'ala li nabiyhi fihi khair. Dan hari yang keenam adalah hari di mana pada hari itu Allah Ta'ala membukakan pada hari itu kebaikan-kebaikan kepada Nabi. Dan barang siapa man shamahu, barang siapa berpuasa pada hari itu, yanzurullahu Ta'ala ilaihi birahmah, maka Allah Ta'ala akan memandang seseorang yang berpuasa tersebut dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yu'adzib ba'dahu abada, dan Allah Ta'ala tidak akan mengazab setelahnya selama. Subhanallah. Ini keistimewaan hari yang ke-6. Wal yaumul sabi', dan hari yang ke-7, al yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam, di mana pada saat itu Allah Ta'ala mengunci pintu-pintu neraka, wala tuftah, dan tidak akan pernah dibuka hatta tamdil ayyamul 'ashr, hingga melewati hari yang ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Man shamahu, dan barang siapa berpuasa pada hari yang ke-7, aghalaqallahu anhu 30 baban minal 'ashr, Allah Ta'ala akan mengunci atau menutup untuk seseorang tersebut 30 pintu kesulitan atau kesusahan. Fatahal lahu, dan akan membuka lahu untuknya 30 baban minal yusr, untuk dia 30 pintu kemudahan. Subhanallah. Ini hari berapa Pak? Wal yaumul tsamin, dan hari yang ke-8, al yaumul ladzi yusamma yaumut tarwiyah, jadi nafkah. Dan hari itu adalah hari tarwiyah. Man shamahu, barang siapa berpuasa pada hari tarwiyah atau hari yang ke-8, a'ta, Allah Ta'ala akan mengaruniakan minal ajri, dari ganjaran ma la ya'lamuhu illallah Ta'ala, yang mana ganjarannya tidak ada yang mampu mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya hisabnya, perhitungannya. Wal yaumul tasi', dan hari yang ke-9, al yaumul ladzi huwa yaumul Arafah, itu hari yang mana ia dinamakan adalah hari Arafah. Man shamahu, dan barang siapa berpuasa pada hari Arafah atau hari yang ke-9 daripada awal Dzulhijjah, karena kafaratan, maka puasanya sebagai kafarah atau pelebur atau penebus lisanatil madiyah, untuk dosa 1 tahun yang telah lalu, wasanatil mustaqbilati, dan tahun yang akan datang. Wa huwa yaumul ladzi anzala fihi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan hari itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat surat apa juga? Surat Al-Maidah ayat 3. Yaitu pada hari ini aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku pun telah ridha dan telah wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku pun telah menyempurnakan alaikum untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakum Islam madina, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Wal yaumul ashir,
Dan hari yang ke-10 wa yaumul udhiyah, itu hari lebaran, hari kurban. Man qarraba qurbanan, barang siapa mendekatkan diri dengan jalan berkurban. Jangan korban perasaan ya, nah, korban beneran. Fihi, pada hari itu, bi awal qatra, maka permulaan darah yang jatuh, qatarat yang jatuh, min dari darah hewan tersebut, wafalallahu lahu, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan lahu untuknya dzunubah, dosa-dosanya, wa dzunuba iyalik, bahkan enggak sampai di situ, dosa keluarganya juga. Ya. Maka rugi Pak yang punya uang, ya kan, berani ngerikit sana sini, ada duit, besok nggak korban. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin Mas Haris tanya kan, boleh nggak kredit, bukan kredit, mutang untuk korban? Nah, boleh. Beli mobil dari berani kredit gak? Ya, masa korban nggak berani? Ya, nggak berani mutang. Maka insya Allah ya, niat lah. Apalagi yang nggak hutang. Dan kalau mau Pak, ada 1 juta Pak korban di Pondok Pesantren Kerincing. Murah, meriah. Karena di Jawa itu memang kambingnya nggak terlalu mahal seperti di Sumatera. Di sana kebetulan ada santri 4.000. Jadi dijualkan untuk santri yang santri di sana pun dari mulai awal didirikan pesantren itu tahun berapa itu oleh Pak Yai, sampai hari ini tidak dipungut biaya, walaupun anak itu orang kaya. Oh ya, jadi kita sama aja sedekah full itu, seperti itu. Karena disunahkan kurban itu, salah satu sunnahnya itu diberikan semua, kecuali sedikit, satu lukmah untuk kita makan, tabarukan itu ngalah berkah. Nah, ya kan? Kemudian hadirin rahimakumullah, dan juga di sini disampaikan waman an'ama fihi mu'min, barang siapa memberikan makanan pada hari itu, maksudnya tanggal 10 Pak, ingat, kepada seorang mukmin, atau tasaddaqa, ataupun ia bersedekah fihi, pada hari itu, bisadaqatin, dengan bentuk sedekah, ba'atahu Allah Ta'ala yaumal qiyamah, Allah Ta'ala akan mengutusnya pada hari kiamat, amin, dalam keadaan aman. Jadi ingat Pak, besok lebaran orang-orang kan sibuk nungguin daging, kita bawa kopi atau teko ke masjid. Pak, Bu, ini diminum. Gelas sekalian. Jangan tekonya enggak. Ini RS begini. Tasaddaqa kopi, dan juga ataupun dia bersedekah pada hari itu, bisadaqah, dengan bentuk sedekah, Allah Ta'ala akan mengutusnya pada hari kiamat dalam keadaan amin, dalam keadaan aman. Wa yakunu mizanu atqala min jabalil Uhud, bahkan mizannya nanti lebih berat daripada gunung Uhud. Maka rugi ya. Maka dijelaskan di dalam kitab fikih, kitab Bajuri, demikian sunnahnya. Sunnah pentingnya sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dihidupkan. Kalau kita nggak punya uang, kita punya, ya artinya kita punya uang sesuai dengan kemampuan kita, boleh kita membeli hewan yang halal untuk disembelih. Membeli apa? Bebek, ayam jago, pokoknya yang boleh. Untuk apa? Bukan mengesahkan, tetapi untuk mengalap berkah, tabarukan. Karena dalam satu riwayat Nabi SAW menyampaikan tidak ada hari yang mana pada hari itu amal yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala daripada 10 Dzulhijjah, maksudnya pada hari lebaran itu, kecuali menumpahkan darah. Menumpahkan darah itu maksudnya menyembelih hewan. Jadi minimalnya, walaupun kita nggak mampu, bukan berarti kita nggak bisa mendapatkan berkahnya. Tapi yang tadi habis nyembelihnya bukan sebelum malam takbiran. Kan biasanya orang-orang kan itu ya nyembelihnya pas sore-sore ya kan, ataupun paginya. Misalkan besok lebaran, sekarang besoknya nih paginya, bukan lusa lebaran, paginya disembelih. Ya kan, kemudian nanti ditaruh dikumpulin di masjid ya, kan itu. Tapi setelah setelah khotib itu turun, baru dia sembelih. Itu jadi waktunya juga harus sama seperti orang korban. Ditanya Pak, sebelum kita teruskan tentang nama saya tentang transfer pahala sesuai dengan itu undangan. Ada Pak?
Dikasih waktu 2 menit. Ada tanya? Pak Medi, Pak Mas Aris, dan seterusnya. Oh, puasa. Niat. Nah, jadi niat itu Pak di dalam Sahih Muslim kan kadang-kadang ada sebagian para ulama seperti Syekh Utsaimin di dalam syarahnya beliau, Pak, syarah daripada Riyadhus Shalihin beliau syarah saya pun punya kitabnya beliau mengatakan bahwa lafdz niat adalah bid'ah. Seperti contoh kita sholat kan usolli fardhul isya'i, nah, itu adalah bid'ah menurut versi dia. Demikian pula besok Ramadan malamnya kan biasanya bahkan dipandu sama siapa? Sama si Bilal atau imam. Ayo bareng-bareng nama itu sauma qadin dan seterusnya, ini adalah bid'ah. Apalagi yang lain ya. Nah, puasa sunnah dan seterusnya. Maka hadirin rahimakumullah, maka para ulama, jumhur ulama khususnya dalam mazhab kita Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya melafazkan niat adalah sunnah. Adapun sunnahnya adalah sunnah daripada mengambil qiyas. Dijelaskan di dalam Sahih Muslim ketika Rasulullah SAW beliau umrah, maka beliau melafazkan niat nawaitul umrah. Labaitul umrah. Nah, dari situ dipindahkan karena dalam prinsipnya ahlu sunnah bukan hanya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hujjah, tetapi yang keluar dari As-Sunnah dan Al-Quran dan As-Sunnah ada 2 ijma' kesepakatan para ulama. Yang ketiga, yang keempat adalah qiyas. Ijma' dan qiyas. Seperti contoh ada beberapa masail yang tidak ada di zaman Rasul, masalah sekarang, maka dikias-kiaskan dengan dalil. Baik Al-Quran contoh, boleh nggak hukumnya mukul orang tua, mabuk? Ada, boleh nggak Pak? Mas Heru apa? Boleh nggak Mas Haris? Mabuk orang tua? Nggak boleh. Coba keluarin dalilnya. Nah, wala tadribuhum, nggak ada. Adanya wala taqul lahum ma'ruf. Jangan kamu katakan kepada ayah ibu kamu tuh. Nah, jadi yang nggak boleh itu senang bukan itu nggak ada larangan. Kacau gitu kan. Kacau. Maka sebenarnya gitu, itu namanya qiyas. Kiaskan. Hanya nggak boleh apalagi dan seterusnya. Maka hadirin rahimakumullah, jadi lafaz dari puasa besok. Nah, khususnya kawan-kawan yang punya qadha ya, mungkin lagi zaman-zaman jahiliyah, SMA ataupun di kuliah dulu pernah nggak puasa, nggak puasa wajib maksudnya. Maka bersamaan besok niat puasa puasa sunnah Dzulhijjah, maka harus menitipkan juga niatnya puasa qadha. Ya kan? Nah, seandainya muncul pertanyaan bagaimana kalau saya nggak niat puasa qadha tapi niat puasa sunnah saya, maka hukumnya adalah haram. Kalau ya hukumnya haram. Seperti contoh kemarin bulan Syawal, kita puasa Syawalan ya. Bersamaan kita banyak sekali hutang. Ya, lain halnya hutang pada tahun itu. Contoh, misalnya Mas Iswanto punya hutang karena sakit 2 hari. Ya. Nah, 2 hari itu pun karena tidak sengaja karena sakit. Kemudian pada bulan Syawal dia puasa hanya niat Syawal saja, maka hukumnya gimana? Nggak apa-apa kali. Ini pertanyaannya itu ketika seseorang memiliki hutang yang banyak dan itu muncul dari zaman-zaman dulu. Nah, maka dia wajib menduluin apa Pak? Nah, pertanyaannya bagaimana kalau menyamakan? Menggabungkan. Nah, itu sebagian para ulama membolehkan. Maka kita mencenderungkan ikut yang membolehkan. Jadi kalau kawan-kawan yang punya utang, qadha, besok mau puasa, maka pertama niat juga di samping niat qadha, niat apa? Sunnah. Lafaznya kurang lebih seperti ini. Nawaitu shauma qadin. Ini qadha'in wa sunnatin wa sunnatil Dzulhijjah lillahi ta'ala. Ataupun bahasa Indonesia enggak apa-apa. Saya niat di Allah besok puasa qadha plus puasa sunnah Dzulhijjah karena kalau yang Arab ini kayaknya harus ditulis Pak ya.
cuma lafaz ini kayaknya lupa. Boleh Pak yang sudah ada sambil minum ngaji. Jadi jangan sambil ngaji Pak ya. Assalamualaikum. Somawadin Qadai Ramadan Al-Madiyati yang telah lewat. Al-Madiyah ini kan saya anukan bahasa Arabnya aja. Wa sunnati bil hijjati wa sunnati bil hijjah lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia niat saya puasa untuk ataupun yang gampang bahasa kita masing-masing. Yang orang Lampung pakai bahasa Lampung, yang orang Jawa pakai bahasa Jawa, yang orang Kalimantan pakai bahasa Kalimantan, dan seterusnya. Ada lagi Pak? Mas tulis. Indonesia tetap niat saya puasa untuk Ramadan Adalah itu artinya untuk dia qadai somil madiyati somil fardil madiyati fardil Ramadan ya al madiyati yang telah lewat wa sunnatil bil hijjah. Nah nilai ada apa Mas Denis? Misalnya seorang ada niatan untuk berkorban, ya. Tapi di saat bersamaan ini banyak utang. Lebih mana kan? Yang dulu apa korban dulu? Nah sekarang ada pertanyaan, seseorang ini punya hutang, misalnya. Nah ketika hutang itu pertanyaannya, ketika hutang itu ada tempo, kan ada tempo nih. Misalnya contoh saya sama dia hutang, katakan 3 juta. Tapi jatahnya itu saya dari mulai kemarin, ngomongnya kemarin. Ustaz hutang, insya Allah saya janji 1 tahun, di dalam 1 tahun saya akan lunasi. Nah, lebarannya kan besok nih. Ini boleh. Tetapi kalau kita sudah kelewatan tempo, janji terus ini dalam kajian. Dengan saya lagi hutang sama Pak Jemori 3 juta, sudah sering ditagih nggak bayar. Nah muncul juga target kan sama pengajian, semangat. Padahal duit gue dulu kan ya, duit 3 juta. Nah satu beliau juga agih, satu makanya maka harus diberikan kepada yang menghutangkan. Lain halnya sudah ada perjanjian. Perjanjiannya tadi tempo tadi, saya utang duit sekian, namun dalam waktu sekian. Misalnya setiap bulan saya ngasih 100. Nggak apa-apa. Jadi intinya jawabannya nggak mutlak, nggak boleh atau boleh. Terus kita kondisikan dengan diri kita itu sendiri. Ya kalau nggak gitu kacau kan, utang-utang, ya utang semua, rumah, apalagi tinggal di rumah kan. Jadi nggak korban. Nah, terus apa lagi Mas? Ada Pak? Kalau utangnya nggak ada jatuh temponya malah. Utangnya nggak ada jatuh temponya. Misalnya harus bayar secepatnya gitu. Pokoknya punya uang harus bayar gitu aja janjinya. Ketika itu punya uang, antara korban apa bayar utang? Dia musyawarah sama yang menghutangkan. Sebaiknya gitu. Kan kita bilang Pak, saya ini kan kemarin sudah janji sama Bapak kalau punya uang. Ya, ini kebetulan sudah punya uang. Dan alhamdulillah uang kempres. Nah, kemarin saya dengar Fadilah beli. Nah ini saya minta intinya gimana Pak? Utang Bapak ini ditanggungkan, saya kurban dulu. Oh ya, Allah. Nah, gitu.
Sebaiknya kalau kita hutang itu menentukan waktunya. Menentukan waktunya biar ya seperti itu juga bagus kalau punya. Jadi kalau dia pas punya nggak bayar dosa. Nah yang tahu punya nggak punyanya hanya dia dan Allah. Makanya hati-hati. Maka lebih baik kita hitung diri kita. Saya ini bisa bayar sekian. Maka jangan terlalu ini. Maka ngumbar janji Pak. Karena kita punya nggak bisa kan kita punya penghasilan tapi kan dibagi untuk istri, untuk anak, untuk bayar ini bayar itu. Nah untuk utangnya misalnya 200 kali kita janji. Saya ini bisa bayar utang berapa? Kalau bapak utangnya 200 sebulan gimana? Nah, kalau udah ngasih alhamdulillah enggak ya udah sabar. Nah, gitu. Jadi masalah utangnya hati-hati Pak. Nah, Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan seseorang jenazah gara-gara belum sampai hutangnya. Belum membayar hutangnya. Sehingga ada seorang sahabat yang hadir pada saat itu, dia siap menanggung hutangnya si mayit untuk membayar, sehingga Rasulullah SAW mau mengimami sholat. Makanya berhati-hati. Maka ketika kita berhutang, jangan sampai orang-orang yang terdekat dengan kita tidak tahu jumlah. Karena khawatir kita nggak panjang umur. Saya hutang sama pihak bank yang mati enak kan? Ya kan? Kalau hutang, coba gimana bro? Oke, kamu ada tanda langsung gue. Ya kalau hukumnya sebenarnya dasarnya kan kita nggak boleh berhutang dengan bank. Kenapa? Karena di situ nanti akan ada jalur, ada link riba. Cuma kan saya cuma contoh aja, bukan berarti ngajarin. Kan kalau hutang di bank itu kalau mati kan, kadang kita kredit mobil, ya kan, mati ya, lunas soalnya. Itu kalau sama orang nggak mau dia, jadi seperti itu. Itu tapenya dibagi untuk ada tape. Tape ini Pak Kamal itu sendok. Takutnya enggak ya. Gimana orang-kawan kita sebenarnya banyak terjadi hal-hal seperti orang sampaikan tadi, masalah meninggal dunia, masalah cerita itu. Tapi di dalam mimbar wala itu bila mana ada utang tidak diikhlaskan, tapi yang bersangkutan dia itu hukumnya gimana mulanya? Nanti yang anaknya ahli waris wajib membayar utang almarhumnya ya. Jadi misalnya kita punya, katakan orang tua meninggal dunia, beliau ini memang memiliki utang, maka secara hukum maka tidak wajib ahli waris membayar, kecuali dia punya harta waris